Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Bapak Pembina kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Lukman Hakim, kemudian Bapak Insinyur Gatot Mahendra Dita, serta Bapak Insinyur Didik Rianto MBA, kemudian host dan co-host, serta admin, koordinator, para relawan, dan para ustadz, ustazah yang berhadir pada malam hari ini, kemudian seluruh jamaah virtual KPM. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah 1 minggu berlalu. Sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya, topik pada malam hari ini adalah satu topik yang mungkin tidak terlalu ilmiah kali, tapi membutuhkan suatu penghayatan atau suatu perenungan, yaitu dengan topik tadabbur, doa duduk antara dua sujud. Nah, saya kemudian mengajak kepada kita bersama, mari sama-sama kita menikmati dengan khidmat sambil kita meresapkan bagaimana itu adanya. Tentang tadabbur doa sujud, doa duduk antara dua sujud ini, kalau kita lihat dari KPM, metodologi KPM, ya itu masuk ke dalam doa, dan doa itu kan ada di dalam sholat, dan sholat itu semuanya nanti akan bermuara kepada terbentuknya akhlak yang mulia. Nah, kita akan lihat itu nanti. Jadi kita berada sekarang pada posisi doa. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita melihat ini kan sujud ya, di antara dua sujud ini ada duduk. Ya. Duduk yang ini namanya duduk antara dua sujud. Ya. Di mana agak berbeda duduk ini dengan duduk tahiyat akhir. Duduk ini adalah di mana pantat kita itu duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian kaki sebelah kanan itu diberdirikan. Nah, dan semua kita tentu sudah hafal doa ini. Tidak mungkin kita tidak hafal, karena kita telah melaksanakan sholat itu setiap waktu. Ya. Doa antara dua sujud yang paling lengkap, ya ini ya saya sajikan yang paling lengkap, karena ada beberapa versi ternyata. Yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa ada 8 potong ternyata. Dan kedelapannya ini mempunyai makna yang sangat-sangat dalam sekali. Ya. Dan rasa-rasanya kita itu wajib tahu tentang apa arti, makna, dan kemudian menghayatinya. Ya. Karena ini akan selalu kita ulang terus setiap kali kita sholat. Bayangkan kalau kita sholat itu 17 rakaat dalam sehari, belum lagi dengan sholat sunat yang lain. Maka otomatis ini juga akan kita baca
berapa ini? Ya 17 kali dalam sehari. Nah, kita coba akan kaitkan nanti ini. Sebenarnya ini masih bagian daripada sebenarnya terapi. Ya, terapi doa, terapi Qurani, terapi tasbih, semuanya ini masih masuk ke dalam itu. Ya, artinya apa? Di samping kita itu mengucapkannya itu berbicara kepada Allah, sebaliknya juga kita ucapan itu akan menghunjam jauh ke dalam diri kita dan itu akan mengobati batin kita. Ya. Kalau secara arti keseluruhan adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, ya Allah ampunilah aku, ya. Sayangilah aku, tutupilah aibku atau kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, maafkanlah aku. Ada 8 potong permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita duduk tersebut. Ini akan kita uraikan satu persatu. Kadangkala orang ada menyebutnya di sini Allahumma firli, kadang-kadang Rabbi firli, tapi nggak ada masalah, sama saja itu. Ada versi lain, versi yang lebih pendek. Nah, ini, ya, ada versi yang lebih, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, jadi ada hanya 6 potong. Tapi saya lebih suka yang 8 potong tadi. Lebih komplit rasanya. Nah, sama-sama sahih hadisnya, sama-sama sahih. Kita lihat satu, yaitu Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Itu yang kita baca. Pertama, kalimat penggalan pertama, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ketika kita mengucapkan itu, maka semestinya kita dalam penghayatan kita itu, kita benar-benar menginsyafi bahwa kita banyak berdosa. Karena kalau kita tidak berdosa, buat apa kita membaca Rabbighfirli? Nah, kesadaran bahwa kita ini makhluk yang lemah dan banyak dosa, makanya kita coba membaca Rabbighfirli dan merasakannya bahwa saya ini banyak dosa, ya Allah. Nah, ini yang perlu kita hayati, kita insafi itu. Jangan pernah sekalipun terbersit bahwa ketika kita membaca Rabbighfirli itu, kita baca dengan pongah, ya. Tanpa rasa tunduk, rasa bahwa kita merasa banyak salah. Jangan. Karena nggak akan pas dia, nggak akan masuk dia. Nah, di samping kita merasa banyak berdosa, kita juga merasakan bahwa keampunan dari Allah hasil daripada kita mengucapkan Rabbighfirli ini sangat kita butuhkan. Kita orang yang butuh terhadap pengampunan Allah. Nah, ini harus kita rasakan. Ketika ucapan di lidah kita Rabbighfirli, maka terbayanglah bahwa kita itu berdosa, kemudian kita butuh untuk diampunkan. Ini bukan ucapan untuk menyenangkan Allah, tidak. Ini ucapan untuk terapi pada diri kita sendiri. Bukankah ini terapi taubat, bagian dari terapi taubat ini? Rabbighfirli. Setiap saat kita melakukan hal seperti itu, ya, minta ampun kepada Allah, akan timbul rasa percaya diri kita bahwa kita bisa kembali ke dalam posisi yang mulia. Nah, kemudian kita memohon ampun ini harus dengan serius. Ini persoalan besar. Minta ampun ini persoalan besar, bukan persoalan kaleng-kalengan, tidak. Bayangkan kalau kita tidak diampunkan oleh Allah, kalau kata-kata Rabbighfirli ini tidak diperkenankan oleh Allah, akan celakalah kita di akhirat nanti. Maka dengan serius. Maka itulah penghayatannya. Maka dalam hati kita tentu akan mengatakan, ya Allah,
Engkaulah yang Maha Pengampun. Sungguh aku hambamu yang naif, yang lemah. Tidaklah aku mampu mempertanggungjawabkan segala dosaku yang telah kuperbuat, ya Allah. Maka ampunilah, ya Allah, segala dosa-dosaku. Ketika kata potongan kalimat Rabbil firli itu kita ucapkan, semestinya dan seyogianya pusat perhatian kita itu memang tertuju kepada makna ini. Dan hati kita itu merasakan ini. Sehingga pikiran nggak melayang-layang ke yang lain, tapi ke sini. Nah, itulah Rabbil firli yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah warhamni. Warhamni. Warhamni itu artinya sayangilah daku. Ya, irhamna, warhamni. Sayang ini. Jadi kalau Allah itu kan punya sifat pengasih dan penyayang. Rahman dan Rahim. Ini sudah sampai kepada sifat sayang ini, rahimnya ini. Kalau Rahman itu bisa diperuntukkan oleh Allah pada semua makhluk, kepada semua manusia, mau apapun dia, siapapun dia. Tapi kalau rahimnya Allah, sayangnya Allah itu hanya diberikan kepada orang yang dekat padanya. Setidaknya yang mendekat kepadanya. Maka kalaupun kita belum orang yang dekat dengan Allah, setidaknya ini perjuangan kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang harus kita capai. Itu yang kita miliki. Jadi, sayangilah daku. Apa makna yang kita tanamkan di dalam hati? Bahwa kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Ya. Seperti apapun hambanya, kalau hambanya itu ingin mendekat, maka Allah akan berikan kasih sayangnya. Seberapa banyaknya pun manusia yang sedang berdoa tentang warhamni ini, tapi Allah berikan kepada semua. Seberapapun jahat dan berdosanya kita, maka kita masih punya peluang untuk mendapatkan warhamni ini. Kasih sayang Allah ini. Yang penting adalah, adakah kita berjalan menuju mendekati Allah tersebut? Lah kalau kita nggak berjalan menuju ke sana, pikiran kita tidak menuju ke situ, ya nggak nyambung lah, nggak nyambung. Inilah yang selalu dikatakan oleh Pak Kiai, istiqomah. Jadi hadapkan wajah kita. Kemarin kan kita sudah bicara tentang wajah tuh, menghadapkan wajah batin kepada Allah. Nah ini terapannya, kita menghadapkan hati kita itu bahwa kita sedang mendekat kepada Allah. Maka dengan mendekat itu Rahman Allah ini akan sampai kepada kita, Rahim Allah ini akan sampai kepada kita, insya Allah. Jadi tadi dikatakan disayang itu berarti dekat kita dengan Allah. Ini yang kita cari, dekat dengan Allah ini. Nah, untuk kita ketahui Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita bicara tentang rahmat, tentang rahim, ya, itu adalah persoalan untuk masa depan. Persoalan untuk masa depan. Kalau kita bicara soal istighfar tadi, Rabbil firli tadi, penggalan yang pertama, itu adalah untuk masa lalu. Masa lalu kita yang penuh dengan dosa, kesalahan, itu kita mohon untuk dihapuskan, diampunkan oleh Allah. Jadi itu masa lalu kalau yang tadi. Sekarang ini masa depan. Rahman Allah itu untuk masa depan. Artinya ketika kita baca Rabbil firli warhamni, itu masa lalu dan masa yang akan datang itu sudah tercover. Nah, kemudian kita juga harus sadar bahwa untuk mendapatkan rahmannya Allah, rahimnya Allah itu, kita harus juga menyayangi makhluk Allah di bumi. Itu persyaratannya nggak main-main. Nah, jadi nggak sekedar minta-minta aja. Kenapa Allah katakan siapa yang menyayangi makhluk di bumi akan disayangi oleh yang di langit, itu dikatakan di dalam hadis. Ya.
Jadi ini persyaratan duniawi yang harus kita penuhi. Menyayangi makhluk di bumi. Jadi nggak bisa kita itu hanya khusyuk saja ya sepanjang waktu meminta, tapi perangai kita di dunia tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka nonsen, tidak akan. Kemudian ada semacam tekad dalam hati kita itu, saya harus menjadi orang yang pantas disayang. Untuk mendapatkan rahimnya Allah itu, maka saya harus menjadi orang yang pantas disayang. Ini sebuah tekad yang harus kita tanamkan, Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam hati kita. Di sini baru dia nyambung tadabbur daripada doa antara dua sujud tadi. Sehingga kita akan tanamkan dalam hati kita adalah kalimat ini, ya Allah, tak terkira besarnya kasih sayang-Mu yang hamba terima. Jadikanlah aku hamba yang Engkau kasihi dan sayangi. Aku ingin mendekat kepadamu ya Allah. Ini kita proses mendekat kepada Allah. Aku ingin mendekat kepadamu ya Allah. Nah, bila ini kita tanamkan dalam hati kita, maka insya Allah itu perhatian kita nggak kemana-mana, tapi ya kepada kalimat warhamni yang penuh makna itu tadi. Oke, itu yang kedua. Ya, ada 8 nih Ibu, panjang ini. Wajburni, tutupilah ya Allah kekuranganku, tutupilah aibku. Nah, ini kita sadar bahwa kita itu banyak kekurangan, maka kita minta Allah melengkapi, menutupi kita, menyempurnakan kita. Kita juga mengharapkan Allah itu memaklumi kita dan tidak mempermalukan kita di hadapan orang-orang banyak dengan menghukum kita. Itu tutupilah kekuranganku. Ini sebuah permintaan yang sangat bagus sekali sebenarnya. Wajburni. Penghayatannya adalah kita tahu kita banyak kekurangan dan aib. Aib kita banyak. Ya. Kalau Allah bukakan aib itu, maka betapa malunya kita di mata manusia yang lain. Yang kita harapkan adalah Allah mengampunkan kita dan menyempurnakan kita, menunjuki kita sehingga aib kita bisa kita selesaikan sendiri. Kenapa? Sesungguhnya banyak kesalahan kita yang disembunyikan Allah dari orang lain. Ibu-ibu, bapak merasa nggak tuh ya? Kita kadang-kadang berbuat salah, orang tuh nggak tahu kalau kita sudah salah. Atau bahkan orang tuh tidak merasa bahwa kita sudah menyakitinya, sudah menjahatinya. Betapa Allah sembunyikan itu, ya, menjaga kita. Saya kalau di rumah sakit, Bapak Ibu, ya terus terang berkali-kali saya itu gagal mengobati orang dan melakukan kesalahan, ya, salah dalam mengobati orang, baik lalai maupun salah, ya. Mungkin orangnya mati mungkin, tapi apa? Tapi lancar aja, tidak ada penuntutan, tidak ada apa. Kenapa? Allah selamatkan kita. Allah menyembunyikan kesalahan kita. Mana ada orang yang tidak pernah khilaf, ya, dengan orang lain atau gimana begitu. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan kita. Dan kita sadar itu, maka kita kembali meminta kepada Allah, tutupilah ya Allah. Maka kita tanamkan dalam hati kita kalimat, ya Allah, aku hambamu yang dhaif. Penuhilah kekuranganku, tutupilah aibku ya Allah. Janganlah engkau permalukan aku di kalangan manusia. Ini yang kita inginkan. Ada satu ulama yang mengatakan dia berdoanya itu adalah malah lebih drastis lagi. Dia katakan, biarlah aku dipermalukan di matamu ya Allah, tapi jangan permalukan aku di mata orang lain. Ada yang berkata begitu dalam doanya. Sangat bagus sekali. Kita memang harus malu di hadapan Allah. Nggak apa-apa kita dipermalukan oleh Allah. Babak belur kita nggak apa-apa. Karena kita memang makhluk hambanya Allah. Di depan orang lain kalau bisa, tentu tidak.
Nah, diselamatkan muka kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wajiburni. Kemudian warfa'ni. Warfa'ni, mengangkat. Jadi angkatlah derajatku ya Allah. Rafa'a itu kan mengangkat ya. Jadi angkatlah derajatku. Kita berharap bahwa Allah meningkatkan, mengangkat derajat kita. Menghayatinya bagaimana? Sebenarnya tiada yang bisa memuliakan kita selain pada Allah. Kita belajar pun teori-teori tentang akhlak mulia, tidak akan menjadi mulia kita kalau bukan Allah yang memuliakan kita. Betapa banyak orang pintar tidak mulia, dia mengerti, dia paham. Betapa banyak orang yang tidak pernah tersentuh oleh pengertian pelajaran tentang kemuliaan, tapi dia bisa berlaku bersikap mulia. Banyak itu orang-orang yang tidak sekolah, orang miskin, orang papa, tapi lebih beradab daripada orang yang sekolah, ya. Lebih mulia hatinya, lebih bersih hatinya. Apa itu? Karena Allah memang memuliakan manusia. Nah, kita memang sedang berusaha belajar tentang akhlak mulia. Nah, kewajiban kita memang mempelajarinya. Semoga dengan kita mempelajari itu kita lebih cepat tahu dan kita bisa mengamalkan menjadi akhlak yang mulia. Jadi ini memuliakan. Tiada yang bisa memuliakan kita selain Allah semata. Maka ada tekad dalam hati kita, saya harus menjadi orang yang pantas diangkat dalam kemuliaan. Nah, inilah dia, bertemulah dia ini tentang tekad kita ini dengan upaya kita menjadi mulia tadi. Dengan berkaca diri, dengan terapi Qur'ani, dengan kemudian kita sasmi, ya, sholat khusyuk 3T. Itu semua kan ingin jalan kita menuju ke kemuliaan. Nah, ini jadi saya harus menjadi orang yang pantas diangkat dalam kemuliaan. Ini enggak minta-minta aja, enggak sekedar minta-minta aja, tapi upayakan. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah angkatlah derajatku dengan akhlak-akhlak mulia. Dapatlah aku menjalani kehidupan dengan akhlak yang mulia ya Allah. Dan meninggalkan akhlak yang hina. Ini yang harus kita rasakan seperti itu ketika kita mengatakan warfa'ni. Oke, warzuqni. Nah, yang kita sering kan minta yang ini, warzuqni. Paling hafal kita ini. Berilah aku rezeki ya Allah. Rezeki. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tengok yang tadi yang sudah dibicarakan penggal-penggalan yang lebih awal tadi, tidak satu pun yang punya nilai duniawi. Semuanya itu ukhrawi. Ya. Lantas, apakah warzuqni ini akan berdampak kepada rezeki yang kita bayangkan, duit, harta, segala macam itu? Enggak juga. Ternyata warzuqni itu, rezeki ini terbagi dua. Ada rezeki dunia dan rezeki akhirat. Ini yang kita minta. Jangan kemudian membayangkannya itu adalah uang yang banyak, mobil, rumah, jabatan, dan sebagainya. Jangan terbayang itu ketika kita membaca warzuqni. Karena ini dua, ini dunia dan akhirat. Ada kedua-duanya di sana. Apa buktinya? Kalau Allah itu membuat batin kita menjadi tunduk, tawadhu, ridho, ikhlas, bersyukur dan segala macam, itu rezeki yang diberikan oleh Allah, rezeki untuk di akhirat nanti. Itu rezeki itu. Jangan bilang itu tidak rezeki, makanya jangan patok niat kita itu untuk rezeki dunia saja. Ya. Kemudian kekuatan, kemauan untuk beribadah itu adalah rezeki. Bayangkan kalau kita mulai sakit-sakit sedikit aja udah malas beribadah, nggak mau lagi sholat, nggak ada kekuatan, nggak ada kemauan. Kekuatan fisik juga begitu. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah untuk kita beribadah. Ujungnya beribadah. Kemudian rezeki itu
sebenarnya menuntut kesabaran. Tidak sekedar minta-minta aja, tapi tunggu. Tunggu saat yang tepat dia turun kepada kita. Tunggulah bahwa Allah memberikannya kepada kita. Nah, ini perlu kesabaran. Jadi kalau berdoa kemudian minta instan segera dapat, ya nggak nyambung. Nggak nyambung Bapak Ibu. Ini warzuqni, perlu kesabaran. Jadi kita kemudian camkan dalam hati kita, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rezeki yang halal dan baik. Rezeki di dunia dan rezeki di akhirat. Halal dan baik ini perlu satu paket, Bapak Ibu. Kalau cuma halal tapi tidak baik, enggak juga. Baik dia tapi tidak halal, lebih parah lagi itu. Maka satu paket ini harus selalu kita sebut. Halalan thayyibah, halal dan baik. Rezekinya di dunia dan rezeki di akhirat. Dekatkanlah pintu rezeki padaku agar aku dapat meraihnya, ya Allah. Nah, ini dia. Kita berdiplomasi bahwa memang ada pintu rezeki itu, ada jalan Allah memberikan rezeki kepada kita. Yang kita minta adalah dekatkan itu kepadaku, ya Allah, sehingga aku dapat berusaha berupaya untuk meraihnya. Jadi jangan seperti menunggu hujan turun dari langit begitu aja. Nunggu emas datang dari atas langit, tidak. Ada pintu rezeki, dekatkan ya Allah, aku akan berjuang untuk mendapatkannya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu warzuqni. Kemudian wahdini. Tunjukilah aku. Tunjukilah aku, ya Allah. Berilah aku hidayah. Wahdini. Tunjukilah aku. Kenapa? Tanpa hidayah Allah itu kita akan tersesat. Akan semakin jauh panggang dari api. Akan semakin jauh kita daripada yang diridhoi Allah. Tanpa hidayah itu. Maka ini kita minta terus. Tunjukilah aku ya Allah. Tunjukilah aku ya Allah. Dengan hidayah Allah itu juga akan mempercepat kita sampai ke tujuan. Nggak mengkok-mengkok, nggak lari sana lari sini, yang putar-putar nggak karuan, jumpatitan nggak karuan. Tapi kita ada di jalan yang lurus, siratal mustaqim, untuk sampai ke tujuan. Itu dengan hidayah, tanpa hidayah nggak bisa. Kemudian hidayah itu kita minta untuk membersihkan hati kita yang berdebu. Kenapa? Kalau hati kita berdebu, itu nggak masuk dia. Nggak masuk. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari debu dulu. Sehingga bisa informasi kebenaran itu masuk kepadaku. Nah, ini yang kita minta. Terinclude di dalam wahdini itu. Sehingga kita selalu camkan dalam hati, ya Allah, tunjukkanlah padaku yang benar itu benar, ya Allah. Nah, ini tadi kan, hati yang berdebu ini jangan sampai ada. Tunjukilah kepadaku yang benar itu benar, ya Allah. Yang salah itu salah. Dan mudahkanlah aku menggapainya yang benar itu. Ini kan. Ibu, bapak tahu nggak doanya tentang yang satu ini? Saya kasih tahu ya. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Allahumma udah lupa lagi tadi. Arinal haqqo. Allahumma arinal haqqo wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Nah, itu. Jadi kita minta Allah tunjukkan dan beri kemampuan kita untuk menggapai kebenaran itu. Dan tunjukkan saya mana yang salah itu sehingga saya mampu untuk menghindarinya. Nah, ini alangkah indahnya kalau kita tadabburi. Kemudian yang berikutnya adalah wa'afini, sehatkanlah aku. Nah, ini dia nih. Kalau kita yang sedang encok-encok, sakit gigi, hipertensi, sakit gula, rematik, segala macam ini. Nah, ini nih, obatnya ini. Wa'afini, sehatkanlah aku. Tapi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak selesai hanya dengan kata wa'afini. Kenapa?
Karena dia satu paket, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Ya. Kita minta itu sepaket, jangan cuma jasmaninya aja. Kemudian, nah ini kuncinya nih, yang nomor 2 ini. Niatkan kesehatan yang kita minta kepada Allah itu jika diberikan oleh Allah untuk kita bisa beribadah dengan lebih baik. Jadi niatkan kesehatan untuk ibadah. Dan kita punya sebuah kesadaran bahwa hanya Allah lah yang dapat menyembuhkan bila kita sakit. Bukan dokter, bukan obat, bukan segalanya. Tapi Allah. Adapun orang-orang itu, dokter dan segala macam itu adalah jalan menuju rahmat Allah tadi. Sehingga kita katakan, ya Allah, Engkau yang mendatangkan penyakit sekaligus obatnya. Bila aku sakit, jadikanlah itu pengingat-Mu bagiku. Jika aku sehat, jadikanlah itu untuk mempermudah beribadah kepadamu, ya Allah. Ini dalam ini Bu, dalam maknanya ini. Jadi mari kita coba renungkan. Maka saya katakan tadi, ini bukan ilmiah enggak, tapi ini butuh perenungan. Ya Allah, Engkau yang mendatangkan penyakit sekaligus obatnya, ya Allah. Bila aku sakit, jadikanlah itu pengingat-Mu bagiku. Jangan sakitnya itu kita sesali, kita kutui. Ya, jangan sakitnya itu, tapi kita minta jadikanlah sakit aku ini menjadi pengingat-Mu bagiku. Jika aku sehat, ya Allah, jadikanlah untuk mempermudah beribadah kepadamu. Ini yang kita tanamkan di dalam hati kita. Untuk mentadaburi wa'afini tadi. Kemudian yang terakhir, wa'fu anni. Maafkanlah aku ya Allah. Karena ya di ujung kita tadi sudah di pangkal kita berbicara tentang Robbil firli, ampunan. Di ujung kita katakan wa'fu anni. Jadi maafkanlah aku ya Allah atas segala kesalahan dan kekuranganku. Penghayatannya apa? Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang tak terhingga banyaknya itu. Kita berharap bahwa Allah memaafkannya. Karena kalau tidak dimaafkan Allah nggak akan terpikulkan oleh kita segala macam kesalahan kita selama 60-70 tahun kita hidup ini. Maka kita tanamkan, ya Allah, maafkanlah kesalahan. Baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Maafkanlah kesombonganku. Awal daripada semua kesalahan itu adalah kesombongan. Kita berani berbuat salah itu karena kita sombong. Bukan karena kita tidak tahu. Orang yang bodoh, yang tidak tahu, itu bukan berani berbuat salah. Tapi dia berbuat keliru karena memang dia tidak tahu. Tapi orang yang berani berbuat salah itu adalah orang yang sombong. Dan kita kadang-kadang kan berulang kali membuat kesalahan itu. Tahu kita itu salah, tapi kita tetap melakukannya. Itu adalah kesombongan. Maka kita minta ampun kepada Allah. Maafkanlah kesombonganku ya Allah. Kita minta diperbaiki, jangan sombong. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di samping kita minta maaf kepada Allah itu, ada satu hal lagi juga persyaratannya ini. Bahwa fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, maka maafkanlah mereka, ya, manusia-manusia di dunia ini, dan biarkanlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin. Jadi kita kalau ingin mintakan maaf dari Allah, kita juga harus pandai dan mau memaafkan orang lain. Jangan gampang menyalahkan, menuduh, kemudian menghukum orang lain. Harus berani memaafkan orang. Itu kuncinya untuk kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering Allah memaafkan kita. Allah tidak pernah mempermalukan kita ketika kita salah. Maka kita juga demikian. Jangan suka mempermalukan orang. Walaupun dia salah, tapi kita maafkan. Bila perlu kita maafkan dia tanpa dia tahu bahwa kita memaafkannya. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Memaafkan orang tanpa tahu dia bahwa kita sudah memaafkannya.
Ini sangat mulia ini kalau bisa. Tapi kalau kita mau maafkan, suruh dulu dia datang ke rumah, baru aku mau maafkan. Itu bukan itu yang diinginkan. Allah menginginkan kita menyadari sendiri kesalahan kita sebelum timbul bencana. Artinya begini, Allah tidak permalukan kita, Allah tidak hukum kita, tidak hancurkan kita. Allah minta kita sadari sendiri kesalahan kita sebelum bencana timbul. Berarti Allah masih lindungi kita, masih tutupi kita, aib kita. Nah, itulah dia. Lantas, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak ada, yang ada tuh hanya kalimat-kalimat ini saja. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tutupilah aibku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, maafkanlah aku. Ini yang tadi kesemuanya. Ya Allah, tak terkira besarnya kasih sayang-Mu yang hamba terima. Jadikanlah aku hamba yang Engkau kasihi dan sayangi. Aku ingin mendekat kepadamu. Ya Allah, aku hamba-Mu yang dhaif. Penuhilah kekuranganku. Tutupilah aibku, ya Allah. Janganlah Engkau permalukan aku di kalangan manusia. Angkatlah derajatku dengan akhlak-akhlak mulia. Dapatlah aku menjalani kehidupan dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak yang hina. Ya Allah, anugerahkanlah padaku rezeki yang halal dan baik. Rezeki di dunia dan rezeki di akhirat. Dekatkanlah pintu rezeki padaku agar aku dapat meraihnya. Ya Allah, maafkanlah kesalahan, baik yang aku sadari maupun yang tidak. Maafkanlah kesombonganku, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah padaku yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan mudahkanlah aku menggapai yang benar itu dan meninggalkan yang salah. Ya Allah, Engkau yang mendatangkan penyakit sekaligus obatnya. Bila aku sakit, jadikanlah itu pengingat-Mu bagiku. Jika aku sehat, jadikanlah untuk mempermudah beribadah padamu. Ini bukan kesimpulan Bapak Ibu. Ini yang tadi lagi saya bacakan. Ketipu ibu-ibu kan? Oke, nggak apa-apa. Ketipu demi yang baik. Maka sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya buat kita. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekali lagi kita renungkan, bawakan ke dalam hati yang dalam. Kita buka pintu hati kita, memasuki makna-makna tersebut. Insya Allah kita bisa mentadaburi doa duduk antara dua sujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani.